Shalom Tiberias, tepuk tangan di atas kepala kita yang dahsyat buat kasih Tuhan, buat pemeliharaannya bagi Bapak Ibu dan saya. Kita bersyukur, kita boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru ini, semuanya karena anugerah Tuhan cukup bagi Bapak Ibu dan saya. Kita mau responi setiap kasih kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur setiap kita, karena Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang memberi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya yang berharap sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sejenak Bapak Ibu pagi hari ini boleh bawa syukur Bapak Ibu sama Tuhan. Boleh mengucap syukur, boleh bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Tuhan baik buat setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena perkenanan Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, hebat setiap kami, tapi semuanya karena apa yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Karena itu dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati kami datang dalam mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Kami menghadap tahta kasih karunia-Mu dengan keberanian. Karena kami percaya darah-Mu menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Bersyukur buat minggu yang baru ini Tuhan. Kami ucap berkat sepanjang bulan ini. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Kami percaya kekuatan kami datang dari Tuhan Yesus. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darnia Tiparia, disayang Tuhan. Bersama keluarga besar, bersama cucu menantu, disayang Tuhan. Tidak lupa juga kami ucap berkat buat setiap program gereja. Bahkan tidak lupa kami ucap berkat buat yaitu Winter Camp 2025. Kami percaya banyak kaum muda, anak muda dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kuduskan setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan bahkan hingga akhirnya. Dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, yang mengucap syukur sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari pagi hari ini angkat tangan Bapak Ibu dengan hati menyembah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kekuatannya yang begitu ajaib bagi Bapak Ibu dan saya dengan iman. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ini yang kami imani, yang tak pernah tinggalkanku. Dia setia, setia menolongku. Kami bersyukur, berseru
Mari lebih lagi dengan hati menyembah, dengan hati bersyukur. Haleluya, wajah Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur setiap kami. Akan goyah selamanya. Ini doa setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan kami hanya oleh Tuhan Yesus yang memberi kami kemenangan. Dia memberi kami hari depan penuh dengan pengharapan. Damai sejahtera-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Ayo sama-sama Tiberias dengan hati menyembah pagi hari ini. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah hanya Bapak Ibu saja dengan hati lembut. Ajar Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini sama-sama. Pandang wajah Tuhan. Kerajaanku dalam takkan goyah. Oh selamanya. Bangkitkan iman kita. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup keadaan kami, apapun pergumulan kami. Oh seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita boleh kasih sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
ajaib. Kasih-Nya memampukan Bapak Ibu hidup selama-lamanya. Kami tak mampu hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Biar hanya nama Yesus yang kami mau andalkan. Mari angkat tangan Bapak Ibu pagi hari ini. Biarkan kuasa-Nya menjamah. Biarkan kuasa-Nya memulihkan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Panggil namanya, katakan Yesus pegang. Yesus pegang. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Mari sama-sama kita yang mau mengandalkan nama Tuhan Yesus. Panggil nama Tuhan Yesus dengan iman kita, nyatakan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Yang percaya Tuhan alasan, Yesus segalanya. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang bersyukur. Ia mengandalkan Tuhan Yesus, tidak pernah Tuhan permalukan. Kami bersyukur di akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh mengenal, kami boleh dipilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka kami punya iman. Kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di kerajaan sorga. Kami punya iman, seisi keluarga kami diselamatkan. Mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, satu-satunya Allah dalam setiap kehidupan kami. Segala pujian, syukur, hormat kami biarlah kami kembalikan hanya bagi Allah kami yang setia, hanya bagi Allah kami yang mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus. Gereja Tiberias dengan iman Bapak Ibu sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara, kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Yang percaya kita dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, boleh lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita jumpai kanan kiri, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang pada pagi hari ini. Kita bawa syukur bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan kasih kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mari gereja Tiberias, Kuta Panda dari gereja mana? Ku tak pandang dari gereja mana,
asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama Gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita beri sorak-sorai yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama Gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari lebih lagi. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari bersama-sama pagi hari ini kita menaikkan syukur lebih lagi bagi Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, sebab kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Di dalam Yesus. Haleluya, oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang bersuka cita, kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari kita mau datang lebih lagi menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian, amin. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita beri sorak-sorai kemuliaan sekali bagi Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau nyatakan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik.
Yesus baik. Yang percaya kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sama-sama. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup bersama-sama. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari lebih lagi. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari gereja Tiberias katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang percaya Tuhan baik lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Nyatakan, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari angkat tangan kita, panggil namanya Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik sampai selamanya. Mari bersama-sama nyatakan, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita beri sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang baik, amin. Pagi hari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yang masih ikut memuji Tuhan, lambaikan kita bagi Tuhan. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan Yesus, karena kita percaya ada sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Tuhan, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Siapa yang mengucap syukur, Tuhan baik, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama di pagi hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau diberkati dan saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyeti. Selamat menyaksikan. Inti kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana sikap kita yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Kita miliki iman yang kuat. Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai iman. Bahkan Tuhan Yesus sampai mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Betapa Tuhan menghendaki iman ada di muka bumi ini. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengenal Kristus secara pribadi dan mengerti firman Tuhan yang adalah langkah penting dalam menjaga iman kita. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebab kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang oleh zaman. Kita jaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Dengan memahami pengorbanan Kristus dan mengikuti teladannya, kita bukan hanya akan memiliki hati yang teguh, tetapi juga mampu menjadi garam dan terang di dunia ini. Kita memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai akhir. Akhir zaman akan ada banyak tantangan dan tekanan, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun kita, menolong kita. Tetap beriman akan janji-janjinya dan perkuat mesbah doa kita, maka kita akan dimampukan bertahan sampai akhir. Haleluya. Video khotbah selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama saudara yang terkasih, pada pagi hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau mendengar dan merenungkan suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyeti. Dengan judul Cara Bertumbuh Menjadi Orang yang Kokoh. Romawi pertama dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, agar kami semua menjadi warga sorga, selalu dalam posisi siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan kesukaran, dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Tanpa kekokohan dan ketangguhan, semua pengalaman, semua pengetahuan, talenta, dan keahlian kita hanya membuat kita mulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan.
karena kita tidak memiliki kekokohan dan ketangguhan. Bagaimana cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh? Yang pertama, orang yang kokoh tidak suka mengeluh. 1 Samuel 30 ayat 6. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Cara menghilangkan kebiasaan mengeluh adalah dengan senantiasa bersyukur. Kita katakan dalam hati kita masing-masing, saya percaya bahwa di balik semua hal yang saya keluhkan, pasti ada satu hal yang dapat saya syukuri. Lalu yang kedua, orang yang kokoh, imannya teguh. Mazmur 125 ayat 1. Orang yang kokoh bukan hanya percaya pada Tuhan, tetapi ia lebih menguatkan kepercayaannya sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri dan membuat kita memiliki pengalaman roh bersama Tuhan. Siapapun kita yang sedang digoncang badai kehidupan, Tuhan mau kita belajar percaya bahwa nama Yesuslah yang akan terus ada dan berkuasa sampai selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang bila iman kita tetap teguh. Yang ketiga, orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Dalam 1 Samuel 30 ayat 8, kunci kemenangan Daud di setiap pertempurannya, karena Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum ia melangkah. Daud tidak akan menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allah. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, Daud selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan keberhasilan kita sangat ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan pujian bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar dan merenungkan suara gembala sidang, yang terkasih Ibu Pendeta Darnia Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Dan sebelum kita diberkati lebih lagi saudara, ada pengumuman yang ingin kami sampaikan bagi saudara dan seluruh jemaat Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami, persembahan kami di awal bulan minggu pertama ini. Kami sungguh percaya sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas setiap kehidupan kami. Maka di pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Kami bukan hanya mampu untuk menjadi pendengar firman-Mu, namun kami mampu menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani. Berkati, urapi setiap perkataan kalimat yang hamba-Mu sampaikan bagi setiap kami. Satu hal yang kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhanku,
Mazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar dan hatiku. Dan hatiku bersuka. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Oh, inilah yang bila sambut firman Tuhan di kasih Kristus. Kami mengundang hamba-Nya memberitakan setiap waktu. Nyanyian pujian dan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karenamu. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih-Mu yang besar menjadikan kami, yaitu hari ini orang-orang yang mengucap syukur yang berbahagia di dalam Engkau, sehingga kami beribadah pada pagi hari ini kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Tuhan Yesus juru selamat kami, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang baru. Hari ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami masuk di bulan yang baru oleh karena kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Maka kami percaya Tuhan, firman-Mu yang berjanji cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami bawa iman kami untuk mempercayai firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman-Mu yang setia sampai di garis akhir. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Yang percaya, yang diberkati bersama-sama dengan iman, kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Pagi hari ini kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang menjadikan kita pada hari ini boleh beribadah pada Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Berapa banyak saudara yang mengucap syukur masuk bulan baru.
Siapa yang percaya bulan baru ada berkat baru, ada pengharapan baru, ada mujizat baru. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Boleh hampiri kanan kiri saudara, kasih senyum, beri salam, katakan selamat hari Minggu sekali lagi. Ucap berkat bagi saudara, teman saudara, sekitar saudara, keluarga saudara, katakan Tuhan memberkati, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, karena kasih setianya kita boleh memasuki hari yang baru. Kita boleh memasuki bulan yang baru. Dan bulan baru saudara dan saya, yaitu kehidupan yang diberikan kepada kita, minggu yang baru, hari yang baru. Saudara dan saya, kita akan melihat firman Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Amin. Siapa yang percaya janji Tuhan digenapi atas hidupnya? Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara. Siapkan saudara yang mau mencatat, siapkan catatannya. Saudara yang lihat Alkitab firman Tuhan dari HP-nya, boleh siapkan HP-nya. Puji Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama dari Amsal. Pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-21. Satu ayat saja. Amsal 18 ayat 21. Dan kita akan membacanya bersama-sama karena satu ayat saja. Saudara, kita buka sama-sama Amsal 18 sekali lagi. Ayatnya yang ke-21. Semua yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Buah dari apa? Buah dari apa yang digemakan. Apa yang digemakan? Hidup atau mati? Iya saudara, jadi hidup dan mati seseorang itu tergantung apa yang digemakan. Digemakan apa artinya? Dibicarakan, digaungkan, diperkatakan. Maka saudara dan saya, kehidupan kita tergantung dari lidah kita. Kehidupan kita tergantung dari perkataan kita. Pagi ini saya berbicara tentang jadilah sesuai dengan perkataanmu. Iya saudara, atau tentang kuasa perkataan. Ya, pagi hari ini kita masuk di bulan yang baru, saudara dan saya masuk di minggu yang baru, maka ada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Tapi semua itu saudara tergantung sekali lagi daripada lidah perkataan kita. Ya saudara, sekali lagi kita diingatkan pada hari ini, ya saudara, bahwa hidup ini tergantung dari kata-kata kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkata-kata. Contohnya sudah banyak sekali, ya saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini. Bahkan di firman Tuhan pun, ya sudah banyak sekali contohnya. Ada banyak orang-orang yang mohon maaf dengan perkataannya, dengan lidahnya, menyombongkan diri. Ya saudara, bahwa ya dia bisa ya melakukan segala sesuatu, bahkan lebih daripada kuasa Allah, kuasa Tuhan. Salah satu contoh yang selalu saya ingat saudara, mengajarkan kita saudara dan saya untuk selalu tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya melalui perkataan-perkataan kita. Ya saudara, selalu ini menjadi rema dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya pernah sampaikan juga kepada saudara, kepada setiap jemaat Tuhan, ya saudara, bahwa dalam hidup saudara pasti tahu kisah tentang kapal Titanic. Kapal Titanic ini saudara adalah sebuah kisah atau yaitu sebuah kisah legendaris yang sangat terkenal di dalam kehidupan. Ini kisah nyata ya saudara Bapak Ibu ya. Saudara yang mungkin yang belum pernah membaca kisahnya saudara boleh lihat atau sudah ada filmnya. Ya filmnya itu tahun kira-kira udah berapa belas tahun yang lalu ya. Saya nonton film itu 9 kali saudara. Ya SCTV 2 kali, Indosiar 2 kali, RCTI 2 kali. Ya sudah, jadi saking terkenalnya film itu saudara ya. Mengajar bahwa saudara dan saya betapa manusia itu tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Katakan amin saudara. Betapa manusia itu saudara ya diangkat oleh Tuhan, sangat berharga di hadapan Tuhan. Tapi manusia harus waspada, manusia harus berjaga-jaga dengan perkataannya. Amin. Iya saudara, pencipta kapal Titanic ini saudara, yang merancang kapal ini namanya Sir Thomas Andrew. Thomas Andrew adalah seorang pria berkebangsaan Inggris yang sangat pintar, yang sangat terkenal. Tapi sayangnya kepintarannya membuat dia sangat-sangat arogan. Dia berkata ketika kapal ini mau sailing itu mau berlayar, dia berkata di hadapan 1.500 penumpang kapal Titanic, dia mengatakan bahwa kapal ini dirancang sangat sempurna. Saking sempurnanya tidak ada orang yang dapat merusakkan kapal ini. Tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini, not even God's hand. Wah ini bahaya saudara. Not even God's hand. Tangan Tuhan juga gak bisa nenggelamin kapal ini.
Dan kita tahu saudara apa yang terjadi kepada kapal ini. Ya saudara, kapal ini tenggelam bersama dengan 1.500 penumpang kapal tersebut, termasuk yang ngomong juga tenggelam juga. Ya saudara, dengan kesombongannya, dengan perkataannya yang sia-sia. Ya, tapi sebaliknya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang memuji-muji Tuhan dengan lidah bibir perkataannya, melihat pembelaan kuasa Tuhan, melihat kehidupan yang luar biasa, mujizat yang indah di dalam kehidupannya. Orang-orang yang percaya sesuai dengan firman Tuhan, Allah menjadikan hidup bagi saudara dan saya, maka hidup itu diberikan kepada orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan perkataan yang percaya. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Allah ingin saudara dan saya, kehidupan kita, kehidupan yang berbahagia. Siapa yang percaya hidupnya bahagia dalam Tuhan? Amin. Tergantung dari perkataan lidah bibir kita. Amsal tadi katakan sekali lagi saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, dikuasai oleh perkataan. Bahwa perkataanlah yang menjadikan kehidupan. Perkataanlah yang menjadikan dunia ini, bumi ini. Yuk kita buka Kejadian 1 ayat 24. Boleh tolong ditampilkan? Ya, Kejadian 1 ayatnya yang ke-24. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, berkata-katalah Allah. Firman itu kan kata-kata. Iya, kalimat lidah bibirnya Allah sendiri. Berkata-katalah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya diciptakan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya, kehidupan kita, ya saudara, segambar serupa dengan Tuhan setiap hari. Itulah tujuannya firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Agar tujuan hidup kita segambar dan serupa. Pak, tujuan hidup kita bukan ke sorga. Betul, sorga itu tempatnya. Ya, tapi pribadi karakter saudara dan saya, tujuan kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Ya, saudara, Allah menginginkan saudara dan saya hidup berbahagia. Ya, di dalam hidup bahagia itu ada kuasa. Seperti yang Allah firmankan saudara, berkuasalah atas semua binatang di udara, di air, di darat. Berkuasalah atas kehidupan ini. Ya, dan kuasa itu diberikan oleh Tuhan supaya manusia hidup bahagia. Amin. Maksudnya gimana Pak Pendeta hidup bahagia? Supaya manusia tidak hidup alergi. Nah itu saudara. Saudara ingat saya pernah cerita kesaksian tentang istri saya. Istri saya itu saudara, dia alergi seafood 27 tahun. Gak bisa makan seafood. Dulu kalau dia masih, waktu dia masih alergi saudara, wah kalau dia makan seafood saudara itu bentol-bentol saudara, bengkak saudara. Ya tangannya, wajahnya tergantung makannya seafood apa. Kalau seafood cumi bentolnya di tangan. Kalau kepiting atau lobster bentolnya di wajah gitu saudara. Ya jadi saya kasihan amat gitu saudara. 27 tahun saudara Bapak Ibu. Ya tidak bisa menikmati, itu kan namanya nggak bahagia. Maaf ya saudara. Ya kemana-mana harus bawa obat. Kalau mau makan seafood dikit mikir-mikir, nggak jadi deh daripada besok izin kerja. Iya saudara, karena besoknya pasti masuk kerja, tapi karena malamnya makan seafood nggak jadi saudara. Jadi akhirnya kemana-mana was-was, kemana-mana akhirnya nggak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kemana-mana tidak bahagia akhirnya. Tapi singkat cerita ketika dibaptis, memberi diri dibaptis, segala kutuk dilepaskan, segala kutuk penyakit dicabut, dijadikan ciptaan yang baru, berkuasa seperti gambaran firman Tuhan. Firman Allah yang mengucapkan kepada saudara dan saya, manusia mulia segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, yang sakit sembuh, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Itulah kehidupan yang berbahagia dalam Tuhan, berkuasa. Iya saudara, berkuasa artinya apa? Mau makan cumi boleh, mau makan lobster boleh, mau makan bubur ayam boleh, mau makan, udah sarapan? Yang ngomong belum banyak ya. Sama, yang nanya juga belum saudara. Ya sama, kita satu sama ya. Habis ini saudara silakan sarapan. Kita sarapan firman Tuhan dulu, amin.
Ya saudara, agar hidup saudara dan saya terjadi perkataan yang baik, perkataan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara, ada yang menarik sebelum saya masuk dalam inti khotbah saya. Dunia ini atau lebih tepatnya kuasa gelap itu sangat-sangat yaitu mengikuti apa pekerjaan Allah, karya Allah. Makanya saudara, yang namanya iblis itu, kuasa gelap itu kan pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri ide Allah. Ya saudara, dia mengikuti, menyerupai, ya saudara, apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Ya saudara, ya Allah ingin kita melihat, yaitu saudara dan saya, kita melihat kehidupan yang baik. Saudara dan saya ada dalam kehidupan yang berbahagia karena perkataan. Ya itu sebabnya waspadalah dengan perkataan kita. Amin. Sama-sama dengan saya katakan bersama, hati-hati berkata-kata. Iya, karena kata-kata kita saudara, ya bahkan saudara kata-kata itu bisa dicuri saudara. Ya maknanya atau hasilnya oleh apa? Oleh si jahat saudara. Saudara, ya pada zaman abad tahun kedua Masehi, ya saudara, ada seorang dokter Romawi namanya Dokter Seranus. Dokter Seranus ini saudara, bukan orang yang menciptakan, tapi dia adalah dokter yang terkenal, ya saudara, membawa satu kata di dalam pengobatannya. Kata ini saudara berasal dari kata kuno, ya saudara, yang berbunyi abrakadabra. Untuk penyembuhan dari setiap apa yang dilakukan. Dia seorang dokter. Jadi abrakadabra ini artinya, ya saudara, aku menciptakan sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Abrakadabra ini, saudara sering dengar ya, kalau disulap-sulap itu saudara ya. Tapi sebenarnya ini adalah sihir saudara. Sebenarnya adalah sihir. Ya, berasal dari bahasa Aram. Artinya, aku menciptakan sekali lagi sesuai dengan yang aku ucapkan. Dokter ini, ya saudara, dia memiliki satu buku namanya Liber Medicialis. Ya saudara, buku tentang kesehatan. Dan dokter ini sebenarnya saudara, awalnya memberikan satu perkataan ini kepada pasien-pasiennya untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ya penyakitnya ya awalnya sebenarnya penyakit yang biasa, demam gitu saudara ya. Penyakit mungkin kalau suhu badannya panas, ya penyakit yang ringan saudara. Tapi apa yang menjadi aneh setelah itu, dia menulis saudara bahwa kata abrakadabra ini harus ditulis dalam bentuk segitiga ya saudara. Dan bentuk segitiga ini saudara akhirnya dijadikan kalung dan dipasangkan di yaitu leher setiap pasiennya akhirnya itu menjadi sebuah jimat. Ya, ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, ini yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa saudara dan saya, perkataan kita sekali lagi yaitu perkataan yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Iya saudara, maka saudara kita bisa lihat ya sejenak, iya saudara, maka dokter ini saudara menciptakan sebuah, yaitu dia ciptain sendiri gitu saudara, sebuah jimat dari perkataan yang sebenarnya itu katanya aku menciptakan. Tapi akhirnya karena apa? Karena pikiran jahat manusia, ya saudara, akhirnya jatuhnya jadi jimat. Ya kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara dan saya, kehidupan kita hanyalah berasal dari firman Tuhan. Amin. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita tahu bahwa perkataan itu sungguh berdampak kepada kehidupan saudara dan saya. Perkataan-perkataan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang pertama, perkataan itu mencerminkan sebuah iman bagi hidup orang percaya. Amin. Siapa yang percaya imannya terjadi atas kehidupannya. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Amin. Jadilah sesuai dengan kata-katamu. Itu sebabnya iman saudara dan saya terwujud tergantung perkataan kita. Yuk kita lihat sama-sama. Markus 11 ayat yang ke-23. Alkitab mengatakan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Hal itu akan terjadi, hal itu akan diberikan. Hal itu apa? Saya mungkin tidak tahu. Ya, pokok doa saudara mungkin saudara yang tahu bersama dengan Tuhan. Tapi apapun pokok doa saudara dan saya, kalau saudara dan saya sertai dengan iman, sertai dengan perkataan benar, sertai dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan,
yang menyembah, memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya terlalu percaya imanmu terjadi atas kehidupanmu. Apa yang hari ini kau kerjakan berhasil, hutang-hutangmu lunas, saudara diberkati berhasil, usahamu maju, keluargamu dipulihkan, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Saudara dan saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara biar jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Ya, apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari iman kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya berjaga-jagalah, waspadalah dengan setiap perkataan kita. Ya, itu sekali lagi saudara, itu sebabnya tadi dikatakan di awal kita harus ingat hidup dan mati. Ya saudara, adalah apa saudara? Menentukan kehidupan. Hidup dan mati, ya saudara, tergantung lidah perkataan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara mau melihat kebaikan, tergantung perkataanmu. Ya, kalau hari ini mohon maaf perkataanmu, mohon maaf perkataan yang negatif, perkataan yang sia-sia, setiap hari sia-sia, ya maaf saudara, maka duniamu akan menjadi ya demikian. Ya, saya pernah menyampaikan kepada seorang ibu, ya saudara, waktu itu saya pelayanan di Bekasi saudara. Ibu ini saudara punya seorang anak-anaknya ini hyper, benar-benar aktif ya saudara. Benar-benar loncat kanan, lari. Wah, selama di dalam beribadah ya saudara. Anak ini benar-benar wah luar biasa, seperti nggak ada capeknya saudara. Orang tuanya jadi ya dia malu gitu saudara. Lalu ibu ini saudara setelah selesai ibadah mengatakan, "Pak, tolong doain nih Pak anak saya nih Pak." Ya, anak ibu yang mana? Ini nih Pak anak saya. Wah, saya lihatlah anak ini yang tadi maju di depan. Iya saudara, dia waktu saya lagi sampaikan firman Tuhan, dia maju ke depan, tolak pinggang, lompat, koprol saudara. Waduh luar biasa. Apa om? Katanya gitu. Waduh saudara. Dalam hati ini anak siapa? Ya saudara. Ya, setelah ibadah selesai waktu altar call, oh ternyata anak ibu ini. Waduh, saya bilang, "Iya ibu, oh ini anak ibu." "Iya Pak, ini anak saya nih. Doa ini Pak, bandel, nakal nih Pak." Sampai telinganya dijewer, kepalanya sampai didorong, ya sudah nakal nih Pak, bandel nih Pak. Bu, sabar saya bilang. Ya memang dalam hati saya memang anak ini dari tadi lompat-lompat terus memang. Ya, tapi Bu, ibu adalah orang tuanya. Ya, ibu adalah wakilnya Tuhan untuk hidupnya. Ya, apalagi anak ini masih umurnya ya belum dewasa. Ucap berkat kepada milikmu, ucap berkat kepada keluargamu. Katakan amin. Ucap berkat kepada keturunanmu. Iya saudara, memang kadang-kadang manusia, Pak, kita kan manusia Pak, ya kita tahu saudara, semua saya ngerti, semua ya saudara dan saya namanya manusia, kita tidak ada yang sempurna. Tapi firman Tuhan menguatkan, mengajarkan saudara dan saya, mari hari ini kalau engkau ingin melihat kehidupanmu baik, masa depanmu baik, kita mulai hari ini, mari kita berjuang saudara dan saya, mari kita berusaha, mari saudara dan saya percaya bahwa setiap kata-kata kita, iman kita akan terjadi sesuai dengan apa yang hari ini kau percaya. Mujizat ada di mulut saudara, mujizat ada di hidup saudara, perkataanmu ada kuasa. Yang percaya saudara dan saya akan melihat keajaiban terjadi. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini percaya penuh firman Tuhan yang katakan bahwa siapa yang percaya kepada gunung ini asal nggak bimbang hatinya. Amin. Asal percaya penuh. Ya, berapa minggu lalu saya katakan saudara bahwa Thomas ya memulai pelayanannya, ya pelayanannya menjadi seorang martir saudara, itu dimulai dari keraguan. Thomas adalah seorang peragu, ya, tapi ketika dia melayani Tuhan sebagai, saya katakan tadi sebagai martir, sangat indah dan sangat luar biasa saudara. Dia seorang martir yang mati di dalam kehidupan pelayanannya, ya saudara, di negara India, ya sudah di daerah Kerala. Kalau saudara mungkin ingat berapa minggu lalu, ya sudah saya sampaikan firman Tuhan tentang Thomas, dari peragu yang tidak percaya. Thomas kan bilang, sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi dia bertobat, sama-sama katakan bersama saya, bertobat. Yes, dia bertobat. Ya, meninggalkan semua kebimbangannya. Saudara, yang namanya bertobat bukan hanya berhenti merokok bertobat, itu bertobat. Bukan hanya berhenti yang namanya dari suka menipu jadi nggak menipu, tapi bertobat juga harus kita tinggalkan yang namanya kebimbangan dan keraguan. Karena orang yang bimbang, Alkitab mengatakan, minggu lalu saya sudah sampaikan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati. Bukan kata saya, kata Yakobus. Firman Tuhan, iya saudara. Orang yang bimbang itu orang yang mendua hati. Jadi nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika saudara dan saya percaya penuh,
saudara boleh lihat bahwa Tuhan memakai hidup Thomas, Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya. Mujizat disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan terjadi. Siapa yang percaya firman Tuhan terjadi atas hidupnya? Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tapi iman saudara dan saya harus disertai dengan perkataan yang benar. Iya saudara, ini yang menjadi formula saudara. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada gereja ini, ya warisan gembala sidang saudara dan saya kepada kita sampai hari ini kami terus sampaikan. Beliau mengatakan saudara mendiang pendeta Pariaji apa ya saudara yang namanya kejujuran, karena kejujuran menyangkut pintu sorga. Kejujuran itu termasuk iman dan kata-kata. Iman tanpa perkataan yang benar sia-sia. Tapi iman saudara dan saya dengan perkataan yang memuliakan Tuhan, saudara akan lihat mujizat terjadi sesuai dengan imanmu. Yang percaya katakan amin. Yes, itu sebabnya sekali lagi ya saudara, sertai iman kita dengan kejujuran. Mari kita berjuang, mari saudara dan saya, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa yang namanya ketika saudara dan saya berusaha untuk ya sudah menyenangkan hati Tuhan, kita mempersembahkan kata-kata yang benar kepada Tuhan, itu adalah korban yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya bicara kejujuran tentang iman dan kata-kata. Ada satu kisah di dunia yang yaitu juga ya mendukung firman Tuhan ini saudara. Saudara tahu boneka Pinocchio? Ya, pernah lihat ini ya? Iya saudara, boneka Pinocchio ini terkenal karena film ya saudara, atau pusat perfilman yang namanya Walt Disney. Iya saudara, tapi sebenarnya boneka Pinocchio ini saudara, ya cerita yang sebenarnya menurut yang saya baca itu kisahnya lebih menyeramkan. Pinocchio ini asalnya dari Itali. Iya saudara, kita tahu saudara siapa yang membuat Pinocchio? Pinocchio ini kan boneka kayu. Siapa yang membuat Pinocchio? Siapa? Iya, Geppetto, betul. Salah nggak apa-apa kok. Kan itu kan, Geppetto kan nggak ada di firman Tuhan, saudara. Ini kan hanya ilmu pengetahuan aja, saudara ya. Jadi salah nggak apa-apa, saudara. Geppetto menciptakan Pinocchio dengan harapan, ya saudara, bahwa Pinocchio atau ciptaannya, yaitu ciptaan yang baik gitu, saudara. Ya, tapi karena apa, saudara? Dalam kisahnya, karena Pinocchio ini suka berbohong. Ya sudah, suka memperkatakan kata-katanya, kata-kata sia-sia, memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak benar. Akhirnya lama-kelamaan hidungnya tambah panjang, tambah panjang, ya saudara. Ya saudara, hidungnya nggak tambah panjang, ya saudara. Apa yang saya hari ini mau sampaikan saudara Bapak Ibu, bahwa setiap perkataan seperti yang firman Tuhan tadi katakan di Amsal, baik hidup atau mati, ya saudara, itu ada konsekuensinya. Setiap perkataan saudara dan saya, ya saudara, kita akan memakan buahnya. Ya saudara, buahnya itu tergantung daripada ketika saudara dan saya menggemakannya atau memperkatakannya. Jadi engkau akan lihat hidup tergantung perkataanmu, tergantung apa yang hari ini kau ucapkan. Amin saudara. Kau akan melihat yang sebaliknya. Ya, kalau saudara melihat ya, kalau hari ini ya kata-kata sia-sia, kata-kata yang negatif yang keluar. Saudara dan saya, pilihan ada di tangan kita. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya, mari saudara dan saya kita beriman penuh kepada kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilu-bilunya. Saudara dan saya sudah menjadi sembuh. Saudara dan saya, kita berhasil, kita berbahagia dalam Tuhan Yesus. Ada kebahagiaan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara, ada ya saudara seorang ibu, ya saudara, yang datang ke gereja beriman, benar-benar beriman. Iya saudara, dia divonis kanker, kankernya sangat-sangat berbahaya, stadiumnya sudah cukup tinggi. Tapi dia datang dengan iman, dia datang dengan air mata. Ya saudara, sampai di gereja saudara, dia maju paling depan altar call. Ya singkat cerita saudara, ketika sedang minyak urapan ini sedang dibagi-bagikan, ya saudara, sangat sulit. Ya waktu itu kami bersama dengan gembala, sangat sulit saudara untuk, ya namanya orang banyak ya, untuk didoakan gitu mungkin secara pribadi sangat sulit. Karena orang berlapis-lapis ya. Tapi pada saat itu saudara, dengan iman yang sangat penuh kepada Tuhan Yesus, dia menerima minyak urapan, ya saudara. Dia terima minyak urapan, padahal minyak urapannya bukan yang pot seperti ini, tapi dia terima di tangannya, ya saudara. Dan dia benar-benar beriman, dia urapi kepalanya, dia urapi tubuhnya, ya dengan minyak urapan, dan dia benar-benar percaya pulang dengan iman sepenuhnya. Dia imani firman Tuhan ini, Markus 11:23, bahwa ketika saudara dan saya sungguh penuh percaya,
Iya, Alkitab katakan, saudara mungkin ada sebagian dari orang yang berkata, sebagian dari jemaat yang bilang, Pak, iman kan beda, memang iman berbeda-beda. Ya, memang iman setiap orang itu enggak sama. Ya, saudara ada yang mengatakan, Pak, iman saya enggak sebesar iman si A, enggak sebesar iman si B. Ya, iman saya enggak sebesar si ini si itu. Tapi hari ini firman Tuhan juga menjanjikan kepada saudara dan saya, iman yang sebesar biji sesawi pun, kalau saudara percaya, saudara dan saya bisa pindahkan gunung. Katakan amin. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan lihat bahwa terjadi mujizat yang indah sesuai dengan apa yang kau imani kepada Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. 1 minggu kemudian saudara, ibu ini adalah seorang ibu Maria namanya. Ada seorang ibu yang bersaksi di depan, ya saudara, dalam acara ibadah, menyaksikan bahwa semua sakit penyakitnya sudah menjadi sembuh. Tidak ada sakit penyakit apapun oleh kuasa darah Yesus. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Sama-sama katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan iman kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya sesuai janji Tuhan, yang ada minyak, yang ada anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Hari ini bagaimana saudara dan saya kita mengetahui bahwa perkataan itu sangat berdampak penuh di dalam kehidupan kita. Karena perkataan itu bisa membangun atau justru meruntuhkan. Ya, perkataan manusia bisa membangun atau justru bisa meruntuhkan. Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-29. Sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya, yang mendengar perkataan saudara dan saya, beroleh pertolongan Tuhan, beroleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau menerima pertolongan kemurahan Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang percaya hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan? Katakan amin. Kalau kamu mengalami kemurahan Tuhan yang indah dalam kehidupanmu, mulailah mengubah perkataanmu. Mulai dari perkataan yang sia-sia, ubah jadi perkataan yang menyenangkan, menyembah Tuhan. Katakan amin. Ya saudara. Kadang-kadang orang namanya manusia, dalam sehari-hari pun justru itu sebabnya. Saudara dan saya kita harus belajar, kita harus membiasakan diri. Katakan amin. Ya saudara, bagaimana kita membiasakan diri Pak Pendeta? Ya, supaya kita bisa mengubah perkataan-perkataan kita yang lama, yang sia-sia, menjadi perkataan yang menyenangkan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, nggak ada yang lain. Iya saudara, kalau saudara dekat sama orang yang pinter, saudara jadi ikut pinter. Amin. Saudara dekat sama orang yang cakep, saudara jadi ikut. Ya itu iman masing-masing ya. ya ikut cakep gitu saudara ya. Ya dekat sama orang yang ganteng nih ikut ganteng gitu saudara. Dekat sama orang yang terkenal, ikut apa? Nah itu, apalagi sekarang kan banyak saudara ngaku-ngaku. Dulu waktu belum terkenal, nggak dianggap, waktu udah terkenal, oh saya temennya dia gitu. Ya dulu pernah makan bakso bareng gitu. Padahal juga ya begitulah saudara dunia. Ya, maka saudara dalam kehidupan ya itulah adalah rumus yang sama. Saudara dan saya kita mendekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal saudara. Perkataan Allah adalah kehidupan, katakan amin. Perkataan Tuhan, firman Tuhan adalah kehidupan, maka hidupmu jadi hidup. Katakan amin. Hidupmu bukan biasa-biasa. Hidup saudara dan saya ada DNA-nya kerajaan sorga. DNA-nya kerajaan sorga, perkataan-perkataan kita yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya catat di sini jadi berkat yang baru bagi kita. Kata-kata kita bisa menjadi palu yang menghancurkan, atau sebaliknya batu bata yang membangun kehidupan orang lain. Amin. Ya saudara, beri semangat untuk keluargamu, beri semangat untuk anak-anakmu. Ya jangan, maaf ya saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, contoh ya saya ketemu sama seorang ibu itu, dasar anak bandel, anak nakal. Nanti 10 tahun lagi kalau dia jadi nakal beneran, jangan salahin Tuhan. Jangan salahin, oh Tuhan ini gimana nih. Nah, ya saudara, kalau 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu diingatkan apa yang ya diucapkan, ya mungkin ya maaf ya saudara, ya mungkin menyesal. Tapi hari ini saudara dan saya jangan sampai kita menyesal. Katakan amin. Ucap berkat kepada kehidupan kita. Amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara, ucap berkat bagi hidupmu. Bilang, ucap berkat bagi hidupmu.
Ayo, nggak apa-apa. Amin. Iya, saudara. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Halo, di dalam gereja bisa ngomong nanti kalau udah pas sarapan ya kan. Ya, saudara dan saya, ya dalam ibadah, di luar ibadah, saudara dan saya hendaklah perkataan kita perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Amin. Harus kita perjuangkan, harus saudara dan saya kita berusaha. Amin. Saudara dan saya kita harus, ya saudara, hidup ini perjuangan. Saudara dan saya kita juga harus berjuang. Sebelum kita melihat sesuatu yang baik terjadi, karirmu naik, pekerjaanmu berhasil, kesembuhan terjadi atas kesehatanmu, mulailah dari perkataan. Karena dunia kita, hidup kita itu terbentuk dari kata-kata kita. Amin. Yuk sama-sama kita lihat saudara, Amsal 16, ini ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat yang ke-24. Sekali lagi saudara, Amsal 16 ayat 24. Yuk sama-sama yuk kita baca saudara, 1, 2, iya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah ini saudara, Alkitab mengajar, mengingatkan saudara dan saya, ternyata obat bagi kesembuhan, kesehatan manusia adalah perkataan yang menyenangkan. Sama-sama katakan dengan saya, perkataan yang menyenangkan. Yes, perkataan yang menyenangkan menyembuhkan hati. Amin. Saya percaya saudara semuanya dimulai dari hati. Alkitab yang bilang bukan saya, hati yang adalah, jadi obat adalah hati yang obat dari hati yang gembira adalah perkataan. Amin. Saudara, hari ini kita boleh mengingat dan kita boleh kembali diajar bahwa betapa kuasanya, betapa powerfulnya perkataan manusia. Bisa nyembuhin hati. Amin. Ya saudara. Bisa menyembuhkan tulang-tulang yang sakit. Tubuh yang sakit. Manis bagi hati. Amsal katakan. Manis bagi hati. Manis bagi hati seperti madu saudara. Seperti sarang madu. Aduh manis sekali kata-katanya. Ya, saking manisnya, aduh kata-katanya ya, berpotensi diabetes. Ya, sudah pernah dengar gak sih orang yang kata-katanya manis banget? Halo, pernah dengar gak sih? Yang gak ada yang lain sayang selain kamu. Aduh. Iya kan saudara, hari ini gelap ya, mendung, nggak ada bintang. Oh iya ya, biasanya ada bintang, iya. Ada sih tinggal satu bintangnya, di mana? Di mata kamu sayang. Ya kira-kira seperti itulah. Iya saudara, jadi kita tahu sekarang, iya saudara, rayuan-rayuan di dalam hidup manusia itu asalnya dari Amsal 16 ayat 24. Halo? Bapak kamu tukang balon ya? Kok tahu? Karena bapak kamu sudah darderdor hati aku. Apa? Perkataan yang menyenangkan. Ya, dan biasanya manusia, ya nggak semua sih, tapi rata-rata kaum wanita. Rata-rata kaum wanita, betul lagi katanya. Rata-rata kaum wanita itu paling senang untuk dengar kata-kata yang semanis madu, itu senang saudara. Manusia sembuh hatinya oleh karena perkataan firman Tuhan. Sembuh bagi hatinya, bagi tulang-tulangnya. Saya pernah cerita sama saudara ya, saudara tutup Alkitabnya. Ada seorang anak muda yang stuck dalam skripsinya. 6 bulan saudara skripsinya gak berjalan. Judul skripsinya bolak-balik ditolak sama dosennya. Semua cara sudah dia lakukan. Semua cara yang berpengalaman, cara-cara ini dan itu dari seniornya ngajarin, gini caranya kalau ketemu dosen tuh gini. Pengalaman kita tuh gini, pasti diterima deh judul skripsi kamu. Ya, semua cara sudah dia lakukan. Tapi tidak ada yang berhasil. Karena sejatinya dia tidak mengandalkan Tuhan. Karena sejatinya dia melupakan Tuhan. Bahkan hampir tidak percaya bahwa kuasa Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang yang membutuhkan.
Orang tuanya saja dia katakan, karena orang tuanya bilang, nak, berdoa lah, karena memang dia gak pernah berdoa. Berdoa minta sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Dia katakan kepada orang tuanya, ya mama gak usah ngomong berkat-berkat mah, mama papa juga hidupnya gini-gini aja, mana berkat. Tapi orang tuanya tidak menyerah untuk menginjili dia, untuk membawa Yesus kepada hidupnya. Pelajarannya adalah saudara, Tuhan Yesus adalah harta terbesar, karya terbesar di dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi. Orang tua bisa kasih warisan, orang tua bisa kasih harta kepada keturunannya. Tapi warisan bisa habis, harta bisa habis. Kasih Tuhan Yesus untuk keturunanmu, Tuhan Yesus gak bisa habis. Amin. Dan mereka bawa terus dalam doa untuk anak ini. Satu hari saudara, akhirnya dia mau datang ke gereja. Ibunya senang banget, kabarin kami, Pak Pendeta, anak saya mau ke gereja, puji Tuhan. Tungguin ya Pak, nanti ketemu di gereja ya. Oh puji Tuhan Bu. Kami lihat mereka sekeluarga datang ke gereja. Dan saya lihat anak ini memang hadir di gereja. Walaupun mukanya trapesium, lipat 10. Saudara pernah lihat gak sih orang yang mukanya bete kalau datang ke gereja? Ya kayak gitu saudara. Ya mukanya dilipat gitu saudara. Tapi saya gak apa-apa. Dalam hati saya, Tuhan, kalau kakinya boleh sampai di gereja, artinya Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya. Amin. Walaupun tadinya nolak-nolak, susah banget, gak mau doa, gak mau ibadah, gak mau ke gereja. Singkat cerita, ketika saya berjumpa dengan anak ini, saya katakan kepadanya, namanya Kelvin, nama baptisnya Yohanes. Kelvin, Tuhan Yesus sayang kamu. Saya gak ngomong apa-apa, tapi saya hanya katakan Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Ketika dia mendengar perkataan tersebut, dia menangis. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang sangat ajaib, menjamah hatinya, mengubah kehidupannya. Beberapa minggu kemudian, bukan hanya judulnya diterima, dia udah lulus jadi sarjana hukum. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Saya percaya saudara Bapak Ibu, bahkan saya katakan kepada orang tuanya, Pak, bukan kata-kata saya, itu Tuhan yang bekerja melalui kita semua. Itu sebabnya saudara dan saya, betapa luar biasanya kata bisa mengubah hati, kata bisa menjamah kehidupan setiap orang, setiap manusia. Mari kita berjuang, mari saudara dan saya, kita persembahkan kata-kata yang indah, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan kita. Amin. Manusia gak bisa ubah hati, Tuhan yang bisa ubah hati melalui perkataan-perkataan firman Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus sebentar. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Masuk dengan iman percaya, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan di bulan yang baru. Bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bersama tak ada yang tak mungkin. Amin. Dengan iman percaya, dengan keyakinan penuh kepada janji Tuhan.
nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami nyanyikan syukur, kami nyanyikan pujian, kami nyanyikan puji Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Siapalah kami tanpa Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang membentuk kami, Engkau yang menghembuskan nafas di dalam kehidupan kami. Engkau yang membentuk kehidupan manusia menjadi mulia, segambar dan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman Tuhan jadi rema baru, jadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami boleh berjalan masuk bulan yang baru, minggu yang baru. Kami ucap kata-kata berkat di dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Mengucap berkat bagi setiap rumah tangga keluarga. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah ketika ada rukun damai, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dicurahkan berlimpah bagi rumah tangga keluarga, anak-anak muda. Setiap kami yang cari Tuhan dengan setia, kami percaya Tuhan yang berjanji masa depan sungguh ada. Dan harapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bawa ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati karir pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak tumor kanker, kami tolak operasi. Dalam nama Yesus kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi kami bersama keluarga. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru sesuai dengan perkataan dari firman Tuhan. Kami dikuduskan, kami diberkati dalam nama Yesus. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami dikuduskan. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus, imun tubuh menjadi sehat, menjadi kuat. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC. Tidak ada flek. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, mata kami sehat. Tidak katarak, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, empedu sehat, usus sehat, pankreas sehat. Kami tolak GERD, kami tolak sakit mah. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, mujizat masih terjadi bagi saudara dan saya. Masih ada. Minta dengan iman, terimalah dengan iman, sertailah dengan perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin sembuh sehat dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh kasih setia Tuhan. Pak Jonathan Asikin paru-parunya sehat, paru-paru baru. Kami tolak sakit prostat, pencernaannya normal, sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah, niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga suatu hari diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mengucap syukur buat karya pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya.
Kembali kita berikan pujian, ucapan syukur, tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya Tuhan Yesus. Kita angkat minyak, saudara yang di Gereja Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman perkataan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, di tubuh saudara dan saya, kita diurapi penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus untuk terbang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Selama di bumi, Tuhan jaga, lindungi kehidupan anak-anakmu, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak muda. Diberkati Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Langkah kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok, apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Setiap perkataan iman mereka, permohonan, seruan anak-anakmu, semuanya dikabulkan Tuhan satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, penerima pekerjaan yang baru, yang diberkati, yang berhasil, karirnya naik, usahanya naik, diberkati dalam nama Yesus sesuai dengan firman Tuhan, hidup berbahagia oleh karena kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap jemaatmu yang beribadah di Gereja Gading Nias. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan yang beribadah di via live streaming. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada, di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga kami. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Pinkan dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Lina bersama orang tua diberkati Tuhan. Berkati Pak Anggoro dan keluarga ya Tuhan. Berkati Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Noli dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, yaitu siapapun kami yang beribadah, Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan. Semua yang melayani diberkati Tuhan Yesus. Worship team Tuhan berkati, penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati Alvarado dan Fedri bersama dengan semua rekan-rekan dalam kasih sayang Tuhan. Para tim event, para asyir, guru sekolah minggu, koordinator tempat ini, soundman, operator media, disayang, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji ya Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan berkati, penuh kemuliaan Tuhan, panjang umur, tegap sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua acara gereja, semua program gereja dalam nama Yesus diberkati berhasil. Retret kaum muda Boner Gasyut diberkati berhasil dalam nama Yesus. Bapak Pendeta Argo Pariaji dalam nama Yesus, dalam kuat kuasa Tuhan, dalam kasih kebaikan Tuhan. Akhirnya kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih anugerah dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Diberkati sepanjang bulan yang baru. Amin. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.